Jari penunjuk dan jari tengah ini, kedekatannya orang yang ngopeni anak yatim seperti ini di surga dengan Rasulullah. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda, khairul buyuti baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih wa syarrul buyuti baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan baik. Seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan tidak baik. Maka peringatan Asyura tahun Hijriah yang diisi dengan santunan anak yatim ini merupakan simbolis. Adapun pesan moral yang bisa kita tangkap adalah hendaknya kita punya kepedulian kepada kaum du'afa, orang yang tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kesempatan hari ini, seperti yang telah disampaikan oleh panitia pelaksanaan kegiatan ini, bahwa acara pada kesempatan hari ini adalah rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Kepresidenan Jokowi JK tahun ini, ditetapkan sebagai Hari Santri. Jadi 22 Oktober tahun 45 itu 70 tahun yang lalu Kiai Hasyim Asy'ari itu mengumpulkan kiai-kiai se-Jawa dan Madura. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian Inggris menyerang sehingga Semarang dikuasai. Kemudian beranjak ke Surabaya. Di sana dilakukan bahsul masail, pembahasan masalah. Pertanyaannya, apakah pejuang yang membela negara ini juga termasuk mati syahid? Akhirnya kesimpulannya bahwa untuk bisa mengamalkan agama atau syariat Islam dengan baik, negaranya harus dalam kondisi aman. Bagaimana bisa orang mengamalkan syariah Islam di suatu negara kalau sedang dalam kondisi terjajah? Maka membela negara itu juga termasuk mati syahid. Karena Kiai Hasyim Asy'ari memberikan satu resolusi atau pesan kewajiban berjihad kepada setiap warga negara, itulah yang kemudian mendorong arek-arek Surabaya untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap Inggris yang dipimpin oleh Bung Tomo. Karena seruan jihad ini kemudian laskar-laskar Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin yang dipimpin oleh Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Jainul Arifin, Kiai Haji Wahab Hasbullah, kemudian ikut saikoproyo untuk melawan Inggris yang menduduki Indonesia yang baru memproklamirkan kemerdekaannya. Sehingga Jenderal Malabi terbunuh waktu itu. Resolusi jihad itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Ini dalam upaya mengingat sejarah bahwa santri ini perannya sangat besar sekali. Jas merah jangan melupakan sejarah. Lalu sejarah pesantren ini dimulai kapan? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pesantren ini adalah kelanjutan dari lembaga pendidikan yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha yang lebih dulu ada di Indonesia. Pendapat kedua bahwa pesantren baru ada setelah ada Wali Songo, sehingga meneruskan budaya zawiyah yang ada di Timur Tengah untuk dibawa ke Indonesia. Maka menurut satu pendapat, santri itu berasal dari bahasa India, yaitu sastri,
yang berarti orang yang memahami kitab suci Hindu-Buddha. Ada yang berpendapat santri itu berasal dari bahasa Tamil yang berarti orang yang pandai mengaji. Pesantren adalah kata santri yang mendapat awalan pe, akhiran an, artinya tempatnya santri. Menurut Zamakhsyari Dhofir, pesantren itu ciri khasnya adalah ada kiai, ada santri, ada masjid, ada asrama, ada kitab kuning. Itu ciri khas pesantren dimanapun di Indonesia menurut Zamakhsyari Dhofir. Lah, menurut Profesor Dr. Mukti Ali dan Profesor Dr. Munawir Sadzali, keduanya ini mantan Menteri Agama Indonesia yang alumni pesantren. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang terbaik di Indonesia tidak ada yang seperti pesantren. Kenapa? Karena pesantren selain mengisi otak, tapi juga membentuk watak. Membentuk wataknya dengan apa? Dengan pembiasaan-pembiasaan. Diwajibkan sholat jamaah, diwajibkan ngaji dan lain sebagainya. Ini dalam usaha membentuk watak. Maka waktu Wali Songo masuk ke Indonesia, mulailah berdiri pesantren di Gresik yang didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim di abad ke-13. Jasa atas negeri Indonesia apa? Islam masuk dengan cara damai, tidak dengan cara kekerasan. Setelah itu di era penjajah, Kiai Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya menghimbau semua warga negara untuk mempertahankan negeri ini. Setelah itu di era reformasi juga pesantren terus memberikan perannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pertanyaannya adalah sekarang, masihkah santri-santri kita seperti halnya Kiai Hasyim Asy'ari? Apa dibalik Kiai Hasyim Asy'ari pesan moral yang ditangkap? Satu, yaitu nilai keilmuan. Kedua, nilai kejuangan. Ketiga, nilai cinta tanah air. Dulu kalau mau ngaji hadis Bukhari Muslim, kebanyakan kiai-kiai di Indonesia sanadnya kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Artinya apa? Wara kulli najahin juhudun wa nuhudun. Di balik kesuksesan itu pasti ada kesungguhan-kesungguhan yang mengiringinya. Artinya Kiai Hasyim Asy'ari bisa sealim itu, tidak ujug-ujug, tidak faizan, tidak moro-moro, tidak tiba-tiba, tapi melalui proses panjang. Yaitu apa? Ngaji yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh. Nilai keilmuan. Yang kedua, nilai kejuangan. Bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari di situ berusaha berjuang untuk memerdekakan negeri ini, sehingga beliau mendapat status sebagai pahlawan nasional. Yang ketiga adalah cinta tanah air. Karena kecintaannya terhadap tanah air sehingga beliau mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk kemerdekaan negeri ini. Maka setidaknya hal inilah yang hendaknya juga diteladani oleh kita para santri saat ini. Jadi kita tidak hanya secara simbolis jalan-jalan sarungan atau upacara sarungan, tapi pesan moralnya tidak tertangkap, ya. Memang itu ciri yang membedakan antara pesantren dengan yang bukan pesantren. Kalau sarungan itu prinsipnya adalah ISIS, gelis, dan demokratis. Nah, ISIS, tapi bukan ISISnya Islam State Syria and Irak, bukan, tapi ISIS beneran. Nah, itu ISIS beneran, ya. Maka prinsip pesantren adalah al-muhafazatu alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil asrah. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang baik, ya. Jadi dulu mungkin hanya ngaji
wetonan bandongan, sekarang ada ngaji klasikal, sekolah klasikal, maka yang terpenting substansinya tetap dapat. Apa itu? Tafaqquh fiddin. Falau lana faro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaknya ada sekelompok darimu yang mau tafaqquh fiddin, memperdalam agama, wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, dan memberikan ingat kepada kaumnya ketika sudah pulang ke kampung halaman, ya. Maka inilah pesan moral yang bisa kita tangkap dari peringatan Tahun Baru Hijriah, santunan anak yatim, dan juga peringatan Hari Santri Nasional tahun 2015 ini. Yang terpenting terkait yatim ini, Rasulullah bersabda, man masakha ra'sa yatimin la yamsahuhu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatun. Wa man ahsana ila yatimin aw yatimatin indahu kuntu ana wa huwa hakadza fil jannah. Barang siapa mengusap kepala anak yatim, dia tidak mengusapnya kecuali hanya ikhlas berharap ridho dari Allah, kecuali dia akan mendapatkan dengan setiap rambutnya yang dilalui oleh tangannya kebaikan. Jadi satu rambut kebaikan satu, tinggal ngalikan saja rambutnya jumlahnya berapa. Kecuali kalau anak yatimnya gundul, kira-kira pahalanya tetap atau tidak tetap? Aku dengan dia seperti ini kedekatannya di surga. Jadi inilah pesan moral yang bisa kita petik dalam peringatan Hari Nasional Santri dan juga santunan anak yatim dalam rangka Tahun Baru Hijriah dan Asyura tahun 2015 ini. Semoga bermanfaat. Pesan saya lagi, jangan hanya mengusap-usap saja, tapi jangan lupa sedekahnya. Nanti kepalanya diusap saja tapi tidak sedekah, dapatnya pusing saja itu anak ini. Pulang hanya dapat pusing, tidak dapat apa-apa. Maka jangan lupa sedekahnya, ya. Itu. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.